Hari terakhir yang malah bikin aku diam. Akhirnya, proses pemecatan Kevin selesai juga. Bukan karena dia jahat, malas, atau suka melawan. Justru itu yang bikin semuanya terasa berat. Selama berbulan-bulan, dia selalu datang tepat waktu. Selalu sopan. Selalu bilang, "Siap, Sersan." Masalahnya cuma satu. Dia bisa tahu jawaban yang benar, lalu tetap melakukan hal yang salah. Dan di dapur, itu bisa melukai orang. Selama 3 minggu terakhir sebelum pulang, aku taruh dia di bagian cuci piring. Aman. Jauh dari kompor, jauh dari alat yang bisa bikin celaka. Anak-anak lain lega, tapi tetap merasa nggak enak. Karena Kevin bukan orang yang pantas dibenci. Dia cuma nggak sinkron. Otaknya paham, tangannya belok ke arah lain. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mikir, mungkin dia sendiri juga capek hidup seperti itu. Lalu suatu hari, dia datang dan tanya pelan, "Sersan, boleh saya masak sekali lagi sebelum pulang? Cuma telur." Aku langsung bilang tidak. Dia diam agak lama, lalu berkata hal yang sampai sekarang masih nempel di kepalaku. Katanya dia tahu dia sering salah. Dia belajar keras, dia hafal semua prosedur, tapi tiap mulai kerja, rasanya seperti kepalanya tahu jawaban benar, sementara tubuhnya tetap melakukan hal lain. Di situ, aku akhirnya berhenti melihat Kevin sebagai beban atau catatan pelanggaran. Aku lihat dia sebagai anak 19 tahun yang sadar ada yang aneh dalam dirinya, tapi nggak tahu namanya apa. Mungkin dia masuk tentara karena berharap aturan, disiplin, dan prosedur bisa memperbaiki semua itu. Tapi tempat ini bukan obat. Dan meski aku mengerti dia, aku tetap nggak boleh membiarkan dia menyentuh kompor lagi. Hari terakhirnya, dia datang pakai baju sipil. Lebih muda. Lebih seperti anak baru lulus sekolah daripada prajurit. Dia mengembalikan termometer dapur yang tanpa sengaja terbawa pulang, lalu menyalami kami satu persatu. Saat dia bilang, "Terima kasih, Sersan, saya banyak belajar. Aku ingin mengatakan sesuatu yang berguna, tapi semua kalimat terasa palsu atau kejam. Jadi, aku cuma bilang, jaga dirimu baik-baik." Lalu, dia pergi. Kupikir itu akhir cerita. Beberapa bulan kemudian, aku ketemu Sersan lain di toko markas. Dia bilang, unitnya juga pernah punya Kevin sendiri. Pintar dites, kacau di praktik, dan merasa seperti menonton dirinya sendiri berbuat salah tanpa bisa berhenti. Di situ aku sadar, Kevin bukan kasus tunggal. Kalau jadi aku, kamu akan mengingat dia sebagai bahaya atau sebagai orang yang tak pernah sempat dipahami.